Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Kami dari tim 8 dari kelompok pembahasan tugas statistika, kami akan menjelaskan terkait data analisis korelasi parsial atau linear. Nah, di sini teman-teman ada 3 jenis data yang sudah terlampirkan, yaitu data IQ itu merupakan variabel X, data IPK itu merupakan variabel Y, dan data yang menjadi variabel kontrol. Di dalam tips menggunakan SPSS ini, sebelum Bapak sudah menginstal SPSS dan juga data-data yang dibutuhkan sudah tersedia di Google Excel, supaya step selanjutnya itu adalah teman-teman harus mengcopy data yang ada di Excel, lalu kita pindahkan di dalam SPSS. Kita copy dari IQ sampai dengan motivasi, dari atas sampai bawah. Nah, setelah di blok, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Mohon segera laporkan jika sedang berada di dalam kereta. Nah, di data view, teman-teman bisa di-copy terlebih dahulu. Jadi ini kereta dan jangan terbatas kebantuan. Lalu masuk ke dalam variabel view. Yang mana? Di dalam variabel data pertama kita isi dengan nama IQ. Data kedua kita isi dengan nama IPK. Data ketiga kita isi dengan nama motivasi. Setelah nama terisi, teman-teman, kita fokus pada kita cukup kasih angka 0. Sedangkan di IPK kita kasih 2. Lalu di motivasi kita ubah jadi 0. Selanjutnya kita masuk ke dalam measure. Di measure itu sendiri kita ganti secara menyeluruh dengan scale. Apa yang ada di tampilan ini, teman-teman, kita kembali ke data view. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk uji normalitas korelasi linear. Nah, pada variabel ini sudah ada namanya ya teman-teman. Lalu untuk uji normalitasnya kita ke analyze, lalu pilih descriptive statistics, lalu pilih explore. Kemudian untuk ketiga variabel ini kita masukkan ke dependent list. Dan kalau sudah masuk ke dependent list semuanya, kita pincer plot. Nah, di plot ini untuk bagian normality plot with test kita centang ya teman-teman.
Lalu pilih continue. Pilih OK. Nah, untuk data tes normality-nya ke bawah. Nah, ini adalah data test of normality-nya. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan uji normalitas dari uji korelasi linear. Untuk uji korelasi linear. Jadi untuk di tahap ini itu kita melihat nilai signifikansinya atau nilai tingkat kesalahannya dari masing-masing variabel. Kemudian jika nilai dari signifikansinya itu lebih dari 0,05 itu maka data tersebut itu dianggap normal. Nah, berdasarkan hasil uji tersebut di kedua variabel itu memiliki nilai signifikansinya di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan uji korelasi linear. Oke, selanjutnya akan dilakukan uji korelasi linear oleh teman saya. Oke, kita masuk ke korelasi ya teman-teman, karena tadi uji normalitasnya udah aman banget. Nah, caranya itu tuh cukup simpel. Teman-teman bisa kembali ke variabel tadi. Nah, habis itu kita ke analyze. Selanjutnya kita pilih correlate dan kita pilih ke partial. Nah, langsung aja untuk IQ dimasukin ke variabel, IPK juga ke variabel. Dan untuk motivasinya kita masukin ke controlling. Kita ke option dulu. Habis itu jangan lupa means-nya dicentang, zero-nya dicentang, dan exclude-nya kita pilih yang bawah. Oke, kita pencet continue. Untuk test of signifikansinya itu tetap dibiarkan seperti itu. Kita pakai yang two tail dan displaynya jangan lupa juga dicentang. Oke, selanjutnya bisa dipencet oke. Dan hasilnya akan muncul di output. Nah, ini dia. Dan untuk penjelasannya gimana sih output dari material tadi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kan tadi sudah diuji untuk korelasinya. Nah, teman-teman, dari data ini tuh ada hipotesis yang dimunculkan. H0-nya yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y setelah variabel kontrol atau variabel Z yang dikendalikan. Nah, HA-nya itu ada hubungan yang signifikan antara variabel X
dan variabel Y setelah variabel kontrol atau Z dikendalikan. Dari uji korelasi linear tadi, nilai koefisien korelasi menunjukkan hubungan variabel X dan Y setelah variabel kontrol dibuat konstan. Nah, nilai koefisien tetap tinggi atau signifikan itu berarti hubungan X dan Y itu tetap kuat meskipun variabel kontrolnya dikendalikan. Namun, jika nilai korelasi menjadi lebih kecil atau tidak signifikan, artinya variabel kontrol memiliki pengaruh besar dan hubungan antara X dan Y sebenarnya dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut. Nah, nilai signifikansi sendiri digunakan sebagai dasar keputusan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, hubungan antara X dan Y tetap signifikan meskipun dikontrol oleh variabel lain. Nah, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hubungan X dan Y tidak signifikan setelah kontrol variabel dimasukkan. Selanjutnya, bisa dilanjutkan rekan saya. Nah, oke, jadi berdasarkan hasil uji korelasi linear, hubungan antar variabel-variabel yang diuji itu menunjukkan arah hubungan yang positif, teman-teman. Nah, artinya adalah ketika nilai salah satu variabel itu meningkat, maka variabel lainnya itu cenderung juga ikut meningkat. Nah, selain itu, nilai signifikan pada uji korelasi ini juga berada di bawah batas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya hubungan antar variabel itu bersifat signifikan secara statistik. Jadi dengan begitu hubungan antara IQ, IPK, dan juga motivasi itu bukan terjadi secara kebetulan, tapi punya keterkaitan yang nyata, teman-teman. Nah, secara keseluruhan, analisis korelasi linear ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut itu memiliki korelasi yang bermakna dan juga saling berhubungan secara konsisten. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami atas penjelasan dan juga praktek untuk SPSS, yaitu korelasi linear. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.